Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Pendengar muslimin muslimat yang berbahagia, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada yang patut disembah kecuali Dia. Dialah yang menganugerahi nikmat iman dan Islam, nikmat yang tidak semua orang dapat merasakannya. Bersyukur kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah untuk memperoleh hidayahnya. Pendengar yang berbahagia, dalam surat Ar-Rahman Allah menjelaskan bahwa dirinya adalah pengajar, Allahumahul bayan bagi umat manusia. Sedangkan ayat pertama yang diturunkan Allah adalah surat Al-Alaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menjadikan. Ayat inilah yang memastikan bahwa Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul. Ayat ini juga yang diperdengarkan pertama kali kepada telinga beliau. Wahyu pertama ini menegaskan kepada umat manusia tentang kedudukan ilmu dalam agama Islam. Kalau kita perhatikan bersama, dalam surat tersebut Allah memerintahkan kita untuk membaca dan belajar. Allah juga mengajarkan kita dengan kalam yang sering kita artikan sebagai pena. Namun sebenarnya kata kalam juga dipahami sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mentransfer ilmu kepada orang lain. Termasuk di dalamnya adalah alat percetakan, komputer, internet, dan lainnya. Di luar itu, surat Al-Alaq juga mengisyaratkan tentang pentingnya ilmu dan kewajiban untuk mentransferkan ilmu tersebut kepada generasi berikutnya. Pendengar yang berbahagia, dalam ajaran Islam, baik dalam ayat Al-Quran, hadis, ilmu pengetahuan memiliki kedudukan paling tinggi, melebihi hal-hal lain. Bahkan salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Dia memiliki ilmu yang maha mengetahui. As-Syaukh, seorang penyair besar Islam, mengungkapkan bahwa kekuatan suatu bangsa berada pada ilmu. Saat ini, kekuatan tidak bertumpu pada kekuatan fisik dan harta, tetapi kekuatan dalam hal ilmu pengetahuan. Bahkan orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah adalah mereka yang berilmu. Karena dengan ilmu itu seseorang dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dengan ilmu yang benar, seseorang mampu memperoleh keimanan yang benar. Tanpa ilmu yang benar, keimanan seseorang akan mudah untuk dipermainkan. Begitu pula ilmu yang tidak didasari keimanan yang benar akan mudah membuat orang memperjualbelikan ilmunya dengan nilai-nilai materi yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Antara iman dan ilmu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Apabila kita berharap dari ilmu tersebut lahir sebuah kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Pendengar muslimin dan muslimat yang berbahagia,
Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Tidak ada Nabi lain yang begitu besar perhatiannya kepada kewajiban menuntut ilmu sedetail Nabi Muhammad SAW. Maka tidak heran jika sejarah mencatat masa keemasan peradaban Islam, di mana umat Islam telah mampu memegang peradaban penting dalam ilmu pengetahuan. Semua cabang ilmu pengetahuan waktu itu didominasi para ulama Islam. Menyebar mulai kota Madinah, Baghdad, Kairo sampai Spanyol dan Cordoba di benua Eropa. Berbagai perguruan tinggi dibangun untuk memperkuat pembelajaran dan penelitian keilmuan. Di masa itu, dunia Eropa masih dipenuhi dengan kegelapan dan tidak ada satupun perguruan tinggi didirikan. Tugas kita sekarang adalah mengembalikan kejayaan tersebut dengan kembali memupuk semangat penelitian dan pengembangan keilmuan yang berdasarkan kepada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Karena tanpa nilai tersebut, ilmu tidak akan mampu menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan untuk umat manusia seperti yang terjadi sekarang. Secara materi, ilmu pengetahuan begitu pesat perkembangannya, namun ternyata ilmu tersebut tidak mampu memanusiakan manusia secara jujur dan adil. Ketimpangan tersebut bermula dari ketimpangan niat yang dimiliki para ilmuwan ketika belajar. Pendengar yang berbahagia, ada sementara orang yang niat mencari ilmu itu adalah al-ilmu lil ilmi, yaitu mencari ilmu karena ilmu semata-mata. Dia sangat senang dan mabuk dengan ilmu. Orang semacam ini cenderung menjadi budak ilmu dan tidak memperhatikan etika dan akhlak. Ada juga yang disebut dengan al-ilmu lillah, itu orang yang menuntut ilmu karena perintah Allah dengan tujuan agar dapat mengamalkan ilmu sebagai bentuk pengabdian dan pendekatan diri kepada Allah. Ilmuwan semacam ini akan menggunakan ilmunya untuk membangun kehidupan manusia seutuhnya, semuanya dengan tujuan agar dapat melindungi iman, memperkuat syariat, dan mengumandangkan kalimatullah. Mereka adalah ilmuwan yang bertakwa. Mereka akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah, sebagaimana Allah janjikan dalam surat dalam Al-Quran yang tadi sudah saya bacakan pada mukaddimah, surat Al-Mujadalah ayat 11. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, nasr minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.